Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handika Pratama, saya berasal dari kelas 5E mata kuliah Hukum Maritim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi dengan konservasi maritim. Adapun tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Maritim sebagai dasar absensi perkuliahan pada minggu lalu. Adapun materi yang saya akan jelaskan terkait dengan konservasi maritim, yaitu apakah Bangka Belitung memungkinkan untuk dibangun sebuah Marine Protect Area atau MPA di Bangka Belitung. Nah, yang pertama, melihat kondisi ekosistem di Bangka Belitung, yaitu keanekaragaman hayatinya. Bangka Belitung terletak di perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Wilayah laut ini memiliki berbagai jenis ekosistem laut seperti terumbu karang di sekitar pulau-pulau, merupakan habitat lagi banyak bagi spesies ikan dan organisme laut lainnya. Keberadaan ekosistem ini tidak hanya penting bagi kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Setelah kondisi tersebut, terdapat ancaman terhadap ekosistem. Meskipun memiliki keragaman hayati, ekosistem laut di Bangka Belitung menghadapi berbagai ancaman serius, yaitu EU fishing, yaitu praktek penangkapan ikan secara ilegal, tidak teratur dan tidak dilaporkan, mengancam stok ikan dan menghancurkan habitat laut. Yang kedua, pencemaran limbah dari aktivitas industri dan rumah tangga seringkali mencemari perairan dan mengganggu kehidupan laut. Terus yang selanjutnya itu kerusakan habitat. Aktivitas pertambangan pasir dan reklamasi pantai dapat merusak terumbu karang dan habitat penting lainnya. Pembentukan MPA menjadi solusi untuk melindungi area-area kritis ini dari eksploitasi berlebihan dan kerusakan. Selanjutnya, kalau dilihat dari sisi manfaat pembentukan MPA, Bangka Belitung memiliki konservasi sumber daya laut. MPA berfungsi sebagai kawasan konservasi yang dilindungi spesies laut dan habitatnya. Dengan adanya MPA, populasi ikan dapat pulih dan keanekaragaman hayati dapat terjaga. Penelitian ini menunjukkan bahwa MPA yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan biomasa ikan hingga 600% dalam beberapa tahun. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat pesisir. Pembentukan MPA yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut melalui program pemberdayaan masyarakat dapat dilatih untuk mengelola MPA secara berkelanjutan. Misalnya, nelayan lokal dapat dilibatkan dalam pemantauan dan penegakan hukum di area MPA, menciptakan rasa memiliki tanggung jawab terhadap sumber daya alam mereka. Selanjutnya, pengembangan wisata bahari. MPA dapat menarik wisatawan yang tertarik pada kegiatan seperti snorkeling, diving, dan pengamatan satwa laut. Ini tidak hanya memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan masyarakat kesadaran akan pentingnya konservasi laut. Contoh sukses dari pengembangan ekowisata di MPA bisa dilihat dari beberapa daerah seperti Raja Ampat, Papua. Peningkatan ketahanan pangan dengan melindungi stok ikan dan meningkatkan produktivitas perikanan jangka panjang. MPA dapat berkontribusi dengan ketahanan pangan komunitas pesisir. Dengan adanya populasi ikan yang sangat sehat, nelayan dapat menangkap ikan lebih banyak ikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, kita lihat dari aspek tantangan dalam pembentukan MPA, yaitu keterlibatan stakeholder. Salah satu tantangan utama dalam pembentukan MPA adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk semua pemerintah daerah, nelayan lokal, organisasi non-pemerintah, dan akademisi. Konsensus harus dibangun untuk memastikan bahwa semua pihak dapat terlibat dan mendapatkan manfaat dari MPA. Selanjutnya, tantangannya itu tantangan dari penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum yang jelas atau yang efektif terhadap praktik EU fishing dan pelanggaran lainnya, tujuan konservasi dari MPA terus berlangsung bisa terancam oleh aktivitas ilegal yang terus berlangsung. Dan kurangnya sumber daya untuk memantau dan menegakkan aturan wilayah pesisir sering menjadi kendala. Selanjutnya, tantangan dari pembentukan MPA yaitu perubahan iklim.
Perubahan iklim juga dapat menjadi tantangan bagi keberhasilan MPA. Suhu air yang meningkat dan asidifikasi laut dapat memengaruhi kesehatan terumbu karang dan spesies ikan tertentu. Oleh karena itu, strategi adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dipertimbangkan dalam perencanaan MPA. Yang keempat, dilihat dari aspek strategi untuk pembentukan MPA. Aspek strategi tersebut yaitu sosialisasi dan edukasi. Melakukan sosialisasi mengenai manfaat MPA kepada masyarakat lokal adalah langkah awal yang penting agar mereka memahami pentingnya konservasi sumber daya laut dan mendukung inisiatif tersebut. Program edukasi tentang ekosistem laut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari praktik penangkapan ikan ilegal. Selanjutnya, langkah dari strategi tersebut yaitu kerjasama dengan pemerintah dan lembaga internasional. Kerjasama dengan pemerintah daerah serta lembaga internasional seperti FAO, Food and Agriculture Organization atau WWF, World Wildlife Fund, dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang mendukung pembentukan MPA serta memberikan dukungan teknis dan finansial. C. Monitor dan evaluasi. Penerapan sistem monitoring yang baik untuk mengevaluasi efektivitas MPA sangat penting. Ini termasuk pemantauan kesehatan ekosistem serta dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat lokal. Penggunaan teknologi seperti drone atau sistem pemantauan berbasis satelit dapat membantu dalam memantau aktivitas ilegal di dalam satu atau sekitar area MPA. Selanjutnya itu pengembangan rencana manajemen. Rencana manajemen yang jelas harus disusun sebelum membentukkan MPA. Dilakukan dengan rencana ini harus mencakup tujuan konservasi, zonasi penggunaan tangkapan, serta area lapangan tangkap versus perikanan berkelanjutan, serta strategi untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan tersebut. Yang kelima itu studi kasus keberhasilan pembentukan MPA di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa contoh sukses dalam pembentukan MPA yang dapat dijadikan referensi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Yang pertama yaitu Raja Ampat. Di sini Raja Ampat memiliki kawasan yang dikenal sebagai salah satu hotspot atau spot keanekaragaman hayat di dunia dengan program konservasi yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut. Selanjutnya yaitu daerah Kepulauan Tongyan. Di sini masyarakat lokal dilibatkan dalam pengawasan kawasan konservasi melalui program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi berbasis ekowisata. Terus yang selanjutnya yang ketiga, Pulau Komodo. Kawasan ini seperti tidak hanya melindungi spesies langka seperti komodo, tetapi juga melindungi destinasi wisata bahari yang menarik banyak pengunjung internasional. Baik, berikut tadi adalah presentasi yang bisa saya jelaskan untuk materi konservasi maritim. Adapun kekurangan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.